Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat blog mulai dari nol sampai siap untuk didaftarkan ke Google AdSense. Jadi langkah pertama kita buat akun Google terlebih dahulu. Kita buat akun Gmail untuk kita daftarkan nantinya ke blog. Oke, langsung saja kita buat akunnya. Buat akun Google, saya rasa sahabat semua sudah paham atau mengerti, baik itu melalui komputer ataupun via smartphone Android yang sahabat semua miliki. Sampai di sini pembuatan akun Gmail sudah selesai. Jadi kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat blog. Jadi langsung saja teman-teman browsing Blogger, kemudian buat blog baru seperti ini. Langsung saja login pakai akun yang telah kita buat barusan. Lanjut kita buat blog. Kita login menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Langsung. Kemudian pilih nama untuk blog Anda. Jadi di sini kita masukkan nama blog yang akan dibuat. Jadi ini sebagai contoh saya buat belajar blog. Kemudian di sini masukkan nama atau URL yang akan kita tampilkan nantinya, alamat blog. Jadi kalau tidak tersedia, teman-teman buat nama yang lain. Oke, lanjut. Klik berikutnya. Kemudian konfirmasikan nama tampilan blog Anda. Jadi di sini saya buat Sul Blog, kemudian klik selesai.
Sampai di sini tahapan buat blog sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya kita buat postingan pertama terlebih dahulu. Jadi saya akan mengambil artikel yang telah saya buat sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu artikel yang akan saya posting di blog yang barusan telah dibuat. Oke, kita copy artikelnya, kemudian kita masukkan ke Notepad. Tujuannya supaya penulisan artikelnya tetap sama di Word, jadi tidak berantakan teman-teman. Oke, setelah itu pastikan, kemudian kita atur, isikan di bagian judul. Oke, langkah selanjutnya kita publikasikan artikel yang telah dibuat. Nah, ini artikel pertama yang telah dibuat. Kita buka terlebih dahulu. Mengembalikan semangat belajar saat menghadapi new normal. Kita lanjut mengganti template. Jadi di sini kita pilih pulihkan, kemudian upload, kemudian cari file template premium yang telah kalian beli atau download ya. Di sini saya menggunakan template premium dari Mas Sugeng, yaitu Piomax. Nah, ini tampilan awalnya dari template premium, jadi tampilannya sudah berubah karena saya sudah menggunakan template premium. Langkah selanjutnya kita beli domain. Di sini saya terbiasa menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Kita lanjut input nama blog ya, nama domain yang akan kita pakai. Jadi domain yang akan saya beli bereksistensi xyz.xyz yang harganya sekitar 18.000 per 1 tahun pertama. Oke, lanjut. Karena ini akun baru, jadi harus kita buat akun terlebih dahulu di Niaga Hoster untuk melanjutkan proses pembayaran domain. Jadi di bagian informasi Anda,
teman-teman jangan lupa klik daftar, masukkan email yang akan didaftarkan, kemudian isi formnya sampai selesai. Oke, langkah selanjutnya kita konfirmasi pembayaran domain.
Setelah dikonfirmasi pembayaran, kita cek kembali. Nah, ini domainnya sudah aktif. Jadi jangan lupa untuk membuka akun emailnya untuk memverifikasi agar domain bisa digunakan. Jadi klik link yang ada yang masuk melalui email. Nah, ini domain sudah diverifikasi. Kita reload kembali. Jadi domainnya sudah aktif, teman-teman. Selanjutnya klik kelola domain. Oke, di bagian ini pilih DNS. Yang DNS. Kemudian klik Blogspot. Karena di sini kita menggunakan Blogger ya, bukan WordPress. Oke, lanjut masuk ke blog kembali. Pilih setelan. Kemudian scroll ke bawah sampai ke custom domain. Masukkan nama domain yang telah dibeli tadi. Kita simpan. Di bagian Blogspot itu terdapat dua CNAME yang bernama name dan destination. Jadi jangan lupa salin kedua kode CNAME tersebut dan biarkan halaman terbuka. Kemudian kembali ke halaman DNS Management di panel domain. Kemudian masukkan di CNAME-nya di bagian record tipe dan hostname yang di destination. Kemudian kita save record. Oke, ini sedang proses. Nah, selesai. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke Blogger, kemudian klik simpan. Jadi di sini untuk menyimpan filenya butuh proses beberapa menit. Jadi sahabat ulang-ulangi aja sampai tersimpan.
dibutuhkan kesabaran untuk proses di bagian ini. Lanjut klik simpan. Oke, proses penyimpanan untuk mengalihkan domain baru. Coba kita buka. Nah, ini sudah terganti domainnya jadi domain TLD. Langkah selanjutnya kita aktifkan yang bagian HTTPS. Ini ketersediaan HTTPS harus diaktifkan. Nah, di proses ini juga biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit, bahkan 1 kali 24 jam. Jadi tergantung jaringan teman-teman. Kita buka kembali. Nah, ini belum bisa. Oke, lanjut kita ulang. Kita ulang aktifkan HTTPS-nya. Kemudian kita kembali klik blok. Nah, ini sudah aktif teman-teman. Jadi ketersediaan HTTPS-nya sudah aktif dan sudah bisa diakses. Jadi proses pemasangan domain di Blogspot sudah selesai sampai di sini. Ini sudah tampil. Jadi kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu membuat feed burner. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke feedburner.com. Nah, di tampilan ini masukkan link blog, kemudian next. Nah, di bagian ini checklist di kita checklist di sini, dan yang bagian ini kita checklist, kemudian lanjut atau next. Nah, di tampilan ini teman-teman pilih publish. Yang ini klik publish. Kemudian di bagian ini pilih ping shot. Oke, yang di sini kita pilih ping shot. Lalu kemudian klik aktif. Setelah kita pilih ping shot, klik aktif. Setelah pilih ping shot dan aktif, klik edit feed detail. Di bagian ini yang di atas di bawah belajar blog, kita klik. Oke, jaringan agak lambat ya teman. Nah, di sini di feed address, teman-teman copy yang ini yang di bagian feed address. Setelah di copy di feed address-nya, kemudian masuk kembali ke Blogger, ke setelan, kemudian scroll ke bawah sampai ke feed postingan. Di bagian setelan, jadi ini tampilan Blogger baru setelah di-update. Jadi sangat berbeda di tampilan Blogger sebelumnya.
Di sini diisikan di feed blog. Kita pastikan link yang telah di copy tadi di Feedburner, kemudian dipastikan di sini dan kembali kita ambil kode selanjutnya. Setelah itu kembali ke Blogger dan pastikan pas di belakangnya, kemudian simpan. Nah, sampai di sini proses mendaftar Feedburner di Blogger selesai. Jadi bagi teman-teman yang masih pemula di Blogger seperti saya, nah ini salah satu bagian yang menjadi syarat untuk diterima Google AdSense nantinya. Langkah selanjutnya itu proses mendaftar ke Webmaster Tool atau Google Share Console agar supaya artikel atau blog yang ada di situs kita terindeks di Google atau di mesin pencari. Oke, langsung saja kita ketik Webmaster Tools di pencarian. Setelah itu kita buka Google Share Console-nya. Dan di sini ditingkatkan performa Anda di Google penelusuran, kita klik mulai. Nah, ini tampilan awal Google Share Console. Selamat datang di Google Share Console. Jadi langsung kita copy link blog, kemudian masukkan di awalan URL. Kita paste di sini. Kemudian kita terus untuk memverifikasi. Setelah itu buka properti. Di sini sudah terdaftar. Jadi langsung saja klik bagian di peta situs. Ketik sitemap.xml kemudian kirim. Ini proses pendaftaran di Google Share Console. Ini peta situs berhasil dikirimkan, klik OK. Jadi sangat mudah untuk mendaftarkan situs kita ke Google Share Console agar supaya artikel-artikel yang kita posting itu bisa terindeks dan bisa muncul di pencarian dan bahkan bisa menduduki halaman pertama di Google atau page one ya. Setelah mendaftar Google Share Console, selanjutnya kita mendaftar Google Analytics untuk melihat
traffic dari website yang kita miliki, dan ini adalah salah satu tools yang menjadi bagian penting juga di blog supaya kita bisa mengetahui eh, lalu lintas yang ada di lalu lintas pengunjung di blog yang kita miliki. Nah, kalau saya pribadi di Google Analytics ini saya gunakan juga sebagai salah satu cara untuk mencari keyword-keyword yang berhubungan dengan artikel-artikel saya sebelumnya yang viewersnya banyak. Jadi Google Analytics lumayan banyak fungsinya dan menjadi salah satu bagian penting untuk mendaftarkan blog nantinya ke Google AdSense. Oke, langsung saja kita mulai. Kemudian di sini kita isikan nama. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham semua caranya. Jadi langsung saja kita centang sebuah, kemudian klik berikutnya. Kemudian kembali diisikan nama dan negara, isi sesuai dengan tempat tinggal saudara. Oke, langsung setelah itu kita langsung klik berikutnya. Nah, di sini boleh teman-teman pilih salah satunya, boleh juga di skip. Di sini persyaratannya, jadi langsung saja dicentang, kemudian klik setuju. Atau bisa teman-teman baca terlebih dahulu apa-apa persyaratan untuk mendaftar di Google Analytics. Di sini di komunikasi email saya, silakan dicentang, kemudian klik simpan. Oke, sudah selesai, kita ke setting atau pengaturan. Jadi blog ini nantinya tinggal update artikel dan insya Allah sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar ke Google AdSense. Jadi ada 3 tools yang telah kita buat dan pasang di blog yang telah dibuat, yaitu tools yang penting untuk sebagai penunjang SEO blogger, mulai dari Google Analytics, Feedburner Google, dan Webmaster Tool yang baru-baru kita buat, dan sekarang Google Analytics. Nah, tools-tools ini sangat penting untuk menunjang SEO yang banyak digunakan oleh blogger-blogger atau masta ya, untuk mendapatkan viewers ribuan setiap harinya. Jadi buat sahabat bloggers pemula seperti saya, untuk membangun situs atau blog agar menghasilkan uang dari Google AdSense, perlu diperhatikan beberapa tools penting yang harus kita buat dan pasang di blog sebelum mendaftar ke Google AdSense.
ke Google Analytics. Di bagian ini silakan copy kode yang ada, kemudian simpan di Blogger, masuk ke blog, kemudian klik tema, kemudian edit HTML dan pastikan di bawah posisi head. Masuk ke tema, kemudian edit HTML, pilih edit HTML. Jangan lupa untuk mengcopy terlebih dahulu kode Google Analytics-nya, kemudian pastikan pas di bawah kode head. Setelah itu klik simpan. Nantinya kita lihat viewers yang berkunjung ke situs kita melalui Google Analytics. Oke, selesai, kita kembali, kemudian buka blog, dan di sini di Google Analytics kita kembali ke dashboardnya. Nah, di sini viewersnya masih kosong. Nah, masih kosong karena baru kita pasang. Oke, kita buka artikel di blog terlebih dahulu. Kemudian kita refresh di Google Analytics-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Jadi setiap viewers nantinya yang berkunjung ke blog itu akan terbaca di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah terbaca viewersnya 1 ya. Dan di sini juga terlihat lokasinya, yaitu yang ada tanda warna biru itu di petanya. Nah, itu. Oke, jadi seperti itulah caranya untuk mendaftar Google Analytics dan memasangnya di blog yang kita miliki untuk memantau lalu lintas pengunjung di situs yang kita miliki.
Oke, kita lanjut. Setelah kita buat Google Analytics-nya, selanjutnya kita membuat menu navigasi atau halaman yang menjadi salah satu bagian terpenting juga di blog sebelum mendaftar ke Google AdSense, yang seperti menu About, kontak, disclaimer, privacy policy. Jadi kita akan pasang di blog ini. Jadi di video tutorial nantinya saya akan membuatkan caranya mendaftar ke Google AdSense. Jadi ini blog nantinya akan didaftarkan ke Google AdSense setelah memiliki sekitar 10 artikel yang sudah terindeks. Oke, langsung saja kita buat terlebih dahulu privacy policy. Jadi bisa kita buat online melalui situs privacypoliceonline.com. Nah, di bagian ini silakan scroll ke bawah ketik kita masuk ke blog dulu, kemudian klik di bagian halaman dan tambahkan halaman baru. Kemudian berikan judul privacy policy. Setelah itu kembali ke situs privacypoliceonline.com, kemudian scroll ke bawah ke privacy policy generator, kemudian klik generate, dan di sini silakan copy link atau URL blog yang akan kita pasang. Inputkan namanya, kemudian nama blog ya teman, bukan nama pribadi. Oke, kemudian your website URL pastikan, klik next. Nah, di sini pilih yes. Di bagian country silakan pilih di mana negara tempat tinggal teman-teman. Jadi disesuaikan. Setelah itu di bagian provinsi, kebetulan saya tinggal di Sulawesi Selatan, jadi saya pilih Sulawesi Selatan. Di sini jangan lupa masukkan email di sini. Oke, kita paste, kemudian kita buat privacy policy-nya. Jadi untuk membuat privacy policy online sangat mudah. Ya, tinggal klik-klik aja. Nah, ini sudah jadi. Jadi tinggal kita copy, klik to clipboard. Copy to clipboard. Kita salin, kemudian masuk di postingan tadi di halaman privacy policy, kemudian dipastekan. Kita pilih di sini di bagian HTML. Oke. Privacy policy. Kemudian di tinjau terlebih dahulu untuk melihat tampilannya sebelum kita publikasikan. Seperti ini. Oke, kita kembali publikasikan, konfirmasi. Privacy policy sudah berhasil dibuat. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini privacy policy. Lanjut kita buat halaman disclaimer. Nantinya setelah kita buat
beberapa halaman, kita hubungkan ke template biar mudah dibuka. Jadi linknya kita atur. Kita kembali ke privasi policy, scroll kembali ke bawah ke bagian disclaimer. Di sini disclaimer generator kita buat. Oke, masukkan kembali nama situs seperti tadi ya, kurang lebih. Kemudian link atau URL situs, lanjut, next. Kembali masukkan negara, kemudian provinsi. Pilih provinsi. Oke, lanjut kita buat masukkan email terlebih dahulu, kemudian kita buat disclaimer-nya. Disclaimer sudah selesai, tinggal di copy kemudian dipastikan di halaman blog. Langsung saja dipublikasikan. Nah, di sini disclaimer sudah kita buat. Kita buka. Ini disclaimer-nya, teman-teman. Oke, lanjut kita buat halaman baru. Kita buat kontak terlebih dahulu.
langsung saja publikasikan kontak US-nya. Kemudian lanjut kita buat about atau yang tentang blog yang menceritakan isi dari blog yang kita buat. Oke, langsung kita publikasikan. Jadi ini halaman 4 telah kita buat, mulai dari about, kontak, disclaimer, dan privacy policy. Kita buka satu-satu terlebih dahulu, kemudian kita hubungkan ke blog, ya ke template ya. Kita buka semua dulu. Oke, lanjut masuk ke tema, klik tema, kemudian disesuaikan, klik arah panah ke bawah, kemudian edit HTML. Langsung saja di Ctrl F di keyboard, kemudian kita cari privacy policy untuk menghubungkan halaman yang telah dibuat tadi ini supaya terhubung di bawah. Nah, ini yang bagian warna kuning. Yang ini. Jadi langsung saja kita copy linknya. Kita copy linknya. Kemudian di tanda pagar ini kita ganti, kita pastikan. Dan begitu seterusnya sampai selesai 4 halaman. Kontak, about, privacy policy, dan disclaimer. Jadi untuk membuat blog mulai dari nol sampai selesai,
sampai siap untuk didaftarkan ke Google AdSense. Mulai dari membuat akun akun Gmail, kemudian membuat blog, setelah itu membuat postingan pertama di Blogger, membuat menu navigasi blog, mengganti template bawaan Blogger ke template premium, membeli domain, selanjutnya membuat Google Analytics, mendaftar ke Webmaster Tool, Feedburner. Jadi itu beberapa tools penting yang perlu diingat sebagai sesama blogger pemula untuk mendaftar ke Google AdSense nantinya. Cukup sekian tutorial blogger pemula untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blogger.